Pada sekitar tahun 1986 yang lalu, seorang wisatawan yang sedang menonton pertunjukan acara di sekitar area kompleks Piramida Agung Giza tanpa disengaja berhasil merekam penampakan sesosok raksasa cahaya yang diduga merupakan bentuk inkarnasi dari dewa Mesir kuno yang disebut dengan Ultraman the Next. Nah, setelah kami selidiki cukup jauh, ternyata penampakan tadi hanyalah bagian kecil dari seluruh jejak misteri tentang kebangkitan Ultraman Noah di dunia modern. Baik para agen rahasia rudal, di video kali ini kita akan melanjutkan trilogi ekspedisi jejak keberadaan Ultraman Noah di dunia nyata. Di part pertama, kita berhasil menemukan kepingan jejak Ultraman Noah yang sedang berhibernasi di planet Mars. Sedangkan di part kedua, kita juga berhasil mengetahui alasan Ultraman Noah ada di planet Mars itu karena Ultraman Noah telah kehilangan kekuatannya pada zaman Mesir kuno akibat menyegel Dark Ultra yang sangat kuat dan jahat bernama Zagi. Nah, fokus utama kita kali ini adalah mengungkap tentang misteri Dark Zagi yang diketahui telah berhasil meloloskan diri dari penjara. Buktinya saya dapatkan dari hasil live streaming satelit International Space Station. Untuk video lengkapnya akan saya tunjukkan di tengah pembahasan video nanti. Yang jelas, Dark Zagi terlihat pergi meninggalkan bumi kita. Bagaimana? Kalian penasaran kan? Siapa sih orang idiot yang membebaskan entitas jahat pemusnah massal ini? Dan lalu bagaimana sikap Dewa Turu kita selaku Ultraman yang sudah repot-repot menyegelnya? Oke, langsung saja mari kita ungkap satu persatu misterinya. Ikizo. The Ultraman Project. Oke, misi pertama kita adalah mencari inkarnasi atau sering dikenal dengan dunamisnya Ultraman Noah di dunia modern. Ini cukup penting karena dengan terlihatnya dunamis Ultraman Noah, hal itu bisa memperkuat dugaan jika bumi sekali lagi terancam akibat Dark Zagi yang berhasil meloloskan diri. Nah, seperti yang sudah saya bahas di episode yang lalu, Amenikimau selaku Raja Mesir serta mantan inkarnasi Ultraman Noah pada zaman kuno. Diketahui ia meninggalkan 3 artefak kuno di dalam makam piramidanya. Yang pertama yaitu hieroglif yang berisi catatan di mana Ultraman Noah melawan Dark Zagi. Yang kedua terdapat 6 buah patung emas dengan bentuk evolusinya Ultraman Noah. Dan yang terakhir sekaligus yang akan kita bahas kali ini adalah berupa artefak berbentuk seperti alat transformasinya Ultraman Noah yang disebut dengan Evil Thruster. Nah, berbeda dengan 2 artefak sebelumnya, item ini tidak ditemukan oleh tim penggalian Mesir, melainkan muncul secara ajaib kepada kandidat yang cocok untuk mengemban tugas menjaga segel Dark Zagi di Piramida Giza. Emang mantap sekali Ultraman Noah ini, orang lain yang kerja dianya malah asik tidur di planet Mars. Oke, tanpa banyak cakap lagi, mari kita lihat buktinya. Pertama, kita pergi dulu ke lokasi piramidanya. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini terdapat satu titik street view yang bisa menunjukkan bukti orang yang terpilih menjadi dunamisnya Ultraman Noah. Baiklah, mari kita coba turun seperti ini. Dan saat ini kita sedang berada di sekitar ruangan yang ada di dalam piramida Amenikimau. Wah, terlihat kuno sekali ya. Nah, lalu di mana letak keberadaan dunamisnya Ultraman Noah? Apakah orang yang ada di sana itu? Jawabannya ternyata bukan, teman-teman. Karena penampakan kali ini sepertinya dipotret langsung oleh dunamis Ultraman Noah sendiri. Jadi kalian tinggal lihat saja ke bagian bawah dan oh my god, itu dia penampakan artefak batu dengan bentuk seperti item Evil Thruster. Lihat saja kemiripannya mendekati 99,9%, bukan?
Dan ya, otomatis orang yang sedang memegangnya sudah bisa dipastikan adalah sosok inkarnasi Ultraman Noah di dunia modern. Wah, sayang sekali kita tidak bisa melihat wajahnya karena tertutup topi. Jadi saya tidak bisa menyelidiki siapa identitas orang ini. Bisa jadi dia adalah seorang ilmuwan terkemuka atau seorang veteran tentara perang. Intinya inkarnasi Ultraman Noah pasti bukanlah orang biasa. Silahkan komentar di bawah jika kalian kenal dengan orang ini, atau plot twistnya orang ini mungkin adalah kalian sendiri. Siapa yang tahu kan? The Ultra and Project. Nah, selama proses investigasi, kami menemukan satu fakta mencengangkan. Ternyata aktivasi segel Dark Zagi terletak pada beberapa balok yang ada di antara sisi bangunan piramida Giza. Begitu balok itu tertekan, segel Dark Zagi akan lepas satu persatu. Jadi, kalian bisa menebak dengan jelas, faktor paling besar kenapa Dark Zagi bisa meloloskan diri adalah karena ulah beberapa orang idiot yang dengan sengaja nekat memanjat ke atas piramida Giza. Nah, perlu kalian ketahui, memanjat piramida merupakan tindakan ilegal yang dicekam oleh pemerintah Mesir. Larangan itu bukan hanya untuk menjaga kelestarian bangunan kuno ini, tapi juga untuk menjaga dunia agar segel Dark Zagi tidak lepas. Apakah hanya itu saja problematikanya? Oh, tentu saja tidak, tentu saja tidak. Yang paling berbahaya dari semua ini adalah ternyata di dalam piramida Giza, Ultraman Noah bukan hanya menyegel Dark Zagi saja, tapi juga menyegel para anak buah atau pengikutnya. Contohnya seperti yang sudah kalian lihat di awal tadi, di mana Ultraman The Next muncul di sekitar piramida Giza untuk melawan sesosok monster yang berhasil keluar. Tentu saja akibat ulah beberapa orang yang merasa sigma dan keren ini. We were so alarmed with all the guards coming and going, and the feeling of doing something illegal, with hiding behind the blocks and avoiding the lights from the lamps. It was a great adventure, but we finally made it to the top. Nah, walaupun hampir semua monster itu berhasil dikalahkan oleh dinamisnya Ultraman Noah, tapi ada dua sosok Dark Ultra yang pada akhirnya mampu membebaskan Dark Zagi dari penjaranya. Menurut legenda, mereka dikenal dengan Faust dan juga Mephisto. Wah, kira-kira siapakah orang yang membebaskan dua Dark Ultra yang sangat kuat dan jahat ini? Baiklah, mari kita bahas bagaimana kronologi lengkapnya. Oke, yang pertama saya buka dengan satu pertanyaan ini. Apakah kalian pernah melihat foto ini saat berselancar di internet? Jika iya, maka saya bisa katakan jika orang yang memfotonya adalah pelaku di balik terbebasnya Dark Faust dari penjaranya. Dia adalah Andrei Ceselski, seorang pria berusia 18 tahun yang berasal dari Jerman. Orang ini sempat viral pada tahun 2016 yang lalu karena ulah nekatnya yang memanjat piramida Giza. Kalian bisa melihat aksinya itu di channel YouTube pribadinya. Ini dia teman-teman. Nah, setelah turun, ia kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian untuk diinterogasi. Tidak lama setelah itu, Andrei berhasil dibebaskan dari penjara. Namun, Kementerian Purbakala melarang Andrei untuk datang ke Mesir seumur hidupnya. Dia nampaknya tidak mempermasalahkan hukuman itu karena ia pikir resiko tersebut cukup sepadan dengan foto menakjubkan yang ia tangkap lewat kameranya. Tapi sialan, sepertinya beliau tidak sadar jika dampak dari aksinya itu jauh lebih besar daripada dugaannya.
karena tepat sehari setelahnya, di sekitar piramida yang ia panjat, seorang turis tidak sengaja merekam dinamisnya Ultraman Noah yang sedang kerepotan melawan Dark Faust yang berhasil terbebas dari segelnya. Oke, untuk lebih jelasnya kalian lihat saja video ini. BC, 2520 BC. The third one, 2480 BC. Okay. So 2650 BC, 2520 BC, 2480 BC. So almost 4500 years old. Okay? So main materials used. Oke, yang kedua adalah Dark Mephisto. Sama halnya seperti sebelumnya, saking berbahayanya kedua Dark Ultra ini, Dunamis Ultraman Noah sampai harus berubah ke bentuk semifinalnya, yaitu Ultraman Nexus. Tapi yang berbeda kali ini adalah Ultraman Nexus bahkan sampai membuat penghalang yang disebut dengan Dimensional Field. Tujuannya agar bangunan serta orang-orang yang ada di sekitar lokasi pertarungan tidak terkena dampaknya. Wah, para tukang bangunan pasti auto tidak suka dengan Ultraman ini. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kalian lihat bukti videonya. This is second pyramid. This is second pyramid. Number 2 pyramid is name? Huh? Number 2 Mankara. Okay, can tell something about this one? Something? This number 2 Mankara. Yeah, this number 3. Okay. This number 1 Kofu. Jofu. Number 2. Okay. Oh, beautiful. Oke, sekarang mari kita bahas pelaku yang sudah membebaskan Dark Mephisto dari penjaranya. Perkenalkan, dia adalah Andreas HVID, seorang pria yang diketahui berasal dari Denmark. Nah, tidak seperti sebelumnya yang saya rasa motif tindakannya itu terbilang sangat wajar, yaitu hanya untuk memuaskan rasa keingintahuannya. Sedangkan orang ini punya motif yang benar-benar layak mendapatkan hujatan netizen, yaitu ia memanjat ke atas piramida Giza agar bisa melakukan kegiatan tidak seronok bersama pacarnya. Bisa kalian lihat sendiri foto yang ia rekam ini, benar-benar seorang bajingan. Pantas saja Dark Mephisto akhirnya bisa terbebas dari penjaranya. Kelakuan orang ini saja sama buruknya seperti iblis. The Ultra and Project. Baiklah, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang bukti lolosnya Dark Zagi dari piramida Giza. Nah, petunjuk awal kasus ini ditandai dengan fenomena yang membuat para ilmuwan kebingungan, yaitu pada sekitar tahun 2017 yang lalu, ditemukan ruangan kosong misterius yang ada di dalam piramida Giza. Untuk kalian yang suka dengan dunia arkeologi pasti tahu tentang berita ini. Meski sudah menggunakan peralatan canggih sekalipun, hingga saat ini para peneliti masih belum mengetahui secara pasti tentang apa sebenarnya yang ada di dalam ruangan misterius tersebut. Jadi dari sini kita bisa membuka kemungkinan alasan ruangan rahasia itu baru terdeteksi saat ini, padahal piramida Giza sudah dibangun sejak 4500 tahun yang lalu. Itu karena ruangan tersebut memang pada awalnya berisi penjara yang mengurung Dark Zagi. Barulah setelah Dark Zagi bebas, ruangan itu kemudian hanya menyisakan kekosongan yang pada akhirnya disadari oleh para ilmuwan. Bagaimana? Teori yang cukup masuk akal, bukan? Baiklah, semasuk akal apapun teori itu, rasanya belum cukup jika saya tidak menyertakan buktinya juga.
Jadi langsung saja kalian lihat rekaman video ini. Nah, bukti tadi terekam oleh kamera yang terpasang pada perahu di sekitar area Sungai Nil. Seperti yang kalian saksikan, pada saat itu wilayah Mesir sedang dilanda peristiwa badai yang disertai dengan banyaknya sambaran petir. Juga terlihat dengan jelas sekali munculnya penampakan sosok siluet makhluk hitam dengan ukuran yang sangat-sangat besar sekali. Koordinatnya sudah bisa dipastikan tepat di atas area kompleks piramida Agung Giza. Dan saya sangat yakin betul identitas makhluk itu pasti adalah Dark Zagi yang berhasil keluar dari penjaranya. Buktinya, tidak lama setelahnya dari balik kilatan cahaya putih muncul Ultraman Noah. Jika sosok hitam ini bukan Dark Zagi, rasanya tidak mungkin Ultraman Noah sampai repot-repot datang dan lalu menteleportnya sampai keluar angkasa. Kalian lihat saja video ini. There we go. So right now we are right over Africa. It's a little bit cloudy, as you can tell. So we're right over the continent of Africa. Hey, what's that? I think that's a Soyuz spacecraft. That's the spacecraft that's taken us home to planet Earth today. Oh my gosh. That's pretty cool. Nah, berterima kasihlah kepada salah satu astronot di Space Station yang berhasil merekam bukti video tadi. Walaupun agak lucu sih karena dia salah menduga jika penampakan Dark Zagi tadi adalah sebuah pesawat luar angkasa. Ya, mungkin dia tidak fokus karena kurangnya oksigen dan gravitasi di luar angkasa. Jadi kesimpulannya, setelah Dark Zagi meloloskan diri, Ultraman Noah langsung gerak cepat memindahkannya keluar bumi. Tujuannya tentu saja agar menyelamatkan umat manusia dari bencana apokaliptik yang disebabkan oleh pertarungan mereka berdua. Dan jangan tanya saya di mana lokasi mereka berdua bertarung, itu sesuatu yang tidak bisa saya jangkau teman-teman. Yang jelas kita doakan saja semoga Ultraman Noah nantinya bisa menang atau setidaknya bisa menyegel kembali Dark Zagi beserta para pengikutnya itu. Baik para agen rahasia, itu dia beberapa bukti yang sudah saya kumpulkan selama beberapa bulan ini. Saya harap kalian suka dengan hasilnya. Dan mungkin itu saja video pembahasan Ultraman Noah kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video ekspedisi selanjutnya.